Lantunan suara azan begitu terdengar jelas dari luar ruangan. Aku masih terdiam diri di depan ruangan, tempat di mana ibuku mendapatkan perawatan khusus. Bagian kiri tangan dan kaki ibu patah. Seusai ditabrak lari oleh pengendara motor yang melintasi jalan raya besar di terminal. Tak henti-hentinya, aku terus membacakan kalimat zikir untuk menenangkan hati dan juga pikiran yang sedang kacau ini. Dari kejauhan, kulihat seorang pria yang mengenakan sarung dan juga kopiah, memiliki rambut yang panjangnya sebahu, yang berjalan layaknya seorang ajudan dengan langkah yang sangat tegap sambil membusungkan badan ke arah depan. Dia adalah ayahku, Pak Hardi. Ayah sangat terpukul di saat mengetahui jika ibu mendapatkan sebuah cobaan yang amat berat. Belum lagi pelakunya melarikan diri. Saat insiden berlangsung, ayah yang terkenal sangat penyabar kini berubah menjadi manusia paling sensitif di dunia. Namun, walaupun dia mendapati masa-masa yang tidak kurang mengenakan, di beberapa hari ini, ayah selalu menyuruhku untuk sholat berjamaah. Ulfa, ayo kita sholat berjamaah di musola. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Iya ya, tapi siapa yang jaga ibu nanti? Nanti ada suster dan dokter di rumah sakit, jangan khawatir. Tapi sudah, ayo sholat. Aku bukannya ragu atau takut jika ibu ditinggalkan. Hanya saja, aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi pada kemarin, hari saat dimana ibuku berteriak ketakutan saat mendapati sosok ketiga yang ada di rumah sakit ini. Ayah bilang, rumah sakit juga merupakan tempat di mana berkumpulnya sosok-sosok gaib yang masih terkurung, berkeliaran, atau mungkin juga bergentayangan. Tidak heran jika pasien atau mungkin keluarga pasien sendiri tidak betah jika berlama-lama di rumah sakit. Selain dengan tempatnya orang-orang yang sedang terkena musibah, di tempat ini juga seringkali terjadi hal-hal aneh di luar nalar. Seperti yang dirasakan ibu kemarin hari. Dia berteriak ketakutan saat mendapati sosok wanita menggunakan pakaian suster, namun memiliki wajah yang sudah hancur berantakan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh ibu saat itu. Di lain sisi, aku dan ayah sedang tidak berada di ruangan. Di sisi lain, ibu tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya berteriak dan meminta kepada pihak rumah sakit untuk mengganti ruangannya terhadap ruangan lain yang masih kosong. Di sela-sela aku sedang memikirkan ibu, aku kembali bertanya kepada ayah terkait dengan pergantian ruangan yang diinginkan ibu. Ya,
ruangannya jadi digantikan? Tanyaku sembari menatap arah depan saat dimana banyak orang yang berbondong-bondong menuju ke musola di rumah sakit tersebut. Ayah sudah konfirmasi ke bagian admin. Katanya untuk hari ini belum ada yang kosong. Semua ruangan benar-benar ramai akan pasien. Jadi, ayah memutuskan untuk tidak mengganti ruangan. Jawaban itu membuat hatiku tidak nyaman. Aku masih memikirkan kondisi ibu yang masih merasa ketakutan jika dirinya mendapati hal-hal aneh lagi saat malam tiba. Tapi kemarin ibu lihat setan ya. Aku takut ibu didatangi lagi. Mendengar hal itu, ayah menghentikan langkahnya. Aku tak tahu apa yang membuat ayah menghentikan langkahnya. Padahal musola sudah berada di tepat di depannya. Kita ini hidup berdampingan. Hanya saja alam kita yang berbeda. Jika memang ibu sering mendapatkan gangguan semacam itu, kita harus terus mendoakan ibu agar terhindar dari gangguan setan yang ada di sekitaran rumah sakit ini. Setelah mengatakan itu, ayah mengusap kepalaku. Tidak seperti biasanya, ayah jarang sekali mengusap kepalaku. Di kondisi yang seperti ini, ayah tidak ingin jika masalah lain datang, tatkala masalah yang sudah dia rasa berat menjadi penambah beban lagi kesehariannya. Sekarang kita sholat dulu, nanti biar ayah yang jaga di luar ruangan, kamu jaga di dalam saja, nemenin ibu. Tepat setelah ayah mengatakan itu, muazin musola langsung memandangkan suara iqomah. Aku dan ayah langsung buru-buru untuk mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat, aku tidak buru-buru untuk melipat mukena. Aku ingin tahu apakah ayah sudah keluar dari musola atau belum. Tanganku segera menggapai tirai pembatas antara saf laki-laki dan perempuan. Aku mengintip dari balik tirai tersebut dan kulihat ayah sedang terdiam, sembari menundukkan kepalanya. Aku hanya tersenyum, mungkin ayah sedang berdoa demi kesembuhan ibu. Tidak mau kalah dengan ayah, aku rapatkan kedua tanganku dan menengadahkan ke atas sembari memohon kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada ibu. Tak terasa, air mataku berjatuhan saat mengingat-ingat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan. Bagian kiri tangan dan kakinya patah. Aku tidak tega jika ibu mendapatkan musibah yang terus-menerus berdatangan menimpanya. Saking khusyuknya aku berdoa, aku tidak menyadari jika keberadaanku di musola tersebut sudah hampir lama. Kulihat jam dinding di musola sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku segera merapikan mukena dan langsung beranjak pergi dari tempatku. Akan tetapi, saat dimana aku sudah keluar dari musola, aku masih menatap seorang pria yang kuyakini itu adalah ayahku sendiri. Awalnya, aku kira ayah ketiduran karena kelelahan, sebab seharian penuh dirinya mengurusi ibu. Namun, aku merasa ada yang janggal. Di musola tersebut, aku tidak mendapati sandal ayah. Apa mungkin ayah menyembunyikan sandalnya agar tidak diambil oleh orang-orang yang berada di rumah sakit? Aku tidak ingin memikirkan hal itu terlalu jauh. Aku hanya mencoba untuk berpikir positif karenanya. Bisa saja ayah masih rindu dengan Tuhan, dengan cara berdoa dan menceritakan keluh kesahnya. Aku yakin ayah bisa lebih kuat lagi dengan ujian yang sedang dihadapinya. Aku pun meninggalkan ayah seorang diri di musola. Batinku terasa lebih baik setelah melaksanakan sholat maghrib.
seperti ada beban yang sudah lepas dari hati dan juga pikiran. Kini, aku ingin menuju ke ruangan ibu dan mendengarkan keluh kesahnya. Sepanjang jalan menuju ke ruangan ibu, aku mendapati suara teriakan kencang dari salah satu ruangan. Suara teriakan itu begitu menakutkan, sama halnya seperti orang yang sedang kesurupan. Banyak orang-orang di sekitarnya yang merespon teriakan itu dengan isu-isu yang miring. Keributan itu pun segera ditangani oleh para suster dan petugas rumah sakit yang langsung menuju ke ruangan tersebut. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk menanggapinya, antara cuek dan juga kasihan. Namun, waktu maghrib sendiri adalah waktu yang mungkin saja menjadi waktu yang sangat sakral bagi semua orang. Ayah pernah bilang, jika waktu maghrib tiba, sosok ketiga dari kita akan muncul. Sosok ketiga ini adalah sosok yang sering mengganggu orang-orang. Akan tetapi, pikiranku langsung terbayang oleh ibu. Aku segera mempercepat langkahku untuk menuju ke ruangan. Aku tahu ayah masih berada di musola. Karenanya, aku sedikit panik karena keadaan ibu yang berada di ruangan sendirian. Saat aku sudah hampir tiba, kakiku langsung melemas. Aku langsung terdiam seperti layaknya patung. Tatapanku khawatirku berubah menjadi tatapan yang penuh ketakutan. Di hadapanku, aku melihat seorang pria sedang duduk sambil memainkan handphonenya. Aku mencoba untuk meyakinkan diri jika apa yang aku rasakan kali ini adalah sebuah mimpi. Dan di saat pria itu melihatku, dia mengatakan sesuatu. "Ulfa, kamu baru nyampe? Kok lama banget di musolahnya? Padahal ayah nungguin dari tadi di sini. Udah hampir setengah jam ayah nungguin kamu di sini." Setengah jam? Ayah sudah menunggu setengah jam di depan ruangan ibu. Lantas, siapa pria yang wajahnya mirip seperti ayah yang berada di musola itu? Tidak mungkin kan ayah memiliki dua tubuh? Untuk meyakinkan lagi, aku langsung menatap ke arah sandal yang digunakannya. Dan memang benar, pria itu menggunakan sandal swallow yang biasa digunakan oleh ayah. Tidak salah lagi, jika yang ada di hadapanku ini adalah benar-benar ayah. Aku langsung berlari dan memeluk ayah. "Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu?" "Ayah, tadi aku lihat ayah di musola, makanya aku lama di sana." "Hah? Lihat ayah? Ayah kan dari tadi di sini nungguin ibu." "Makanya itu Ulfa takut. Ada-ada aja." Aku pun melepaskan pelukan. Setelah itu, aku menceritakan kepada ayah terkait dengan hal-hal aneh yang baru saja terjadi di rumah sakit ini. "Ayah, tadi ada salah satu pasien yang kesurupan." "Oh iya, yang teriak itu ya?" "Iya ya, kok bisa ya?"
Apa mungkin itu adalah ulah sosok ketiga dari apa yang pernah ayah ceritakan? Ayahku terdiam. Dia menggantikan diri untuk bermain HP-nya dan lebih memilih untuk mendengarkan ceritaku. Sosok ketiga. Memang benar, kalau kita ini hidup nggak sendirian. Biasanya, jika waktu-waktu tertentu, sosok-sosok tersebut akan berkeliaran di sekitar kita. Berkeliaran ya. Di rumah sakit khususnya, sosok ketiga ini sering muncul tepat waktu maghrib atau tengah malam. Tidak heran jika ibu kemarin mendapatkan hal aneh saat dirinya merasa ada orang yang masuk ke dalam ruangan. Padahal ayah yang berjaga di luaran tidak mendapati salah seorang pun di sini. Aku paham mengapa ayah begitu tenang untuk menghadapi hal semacam itu. Ayah mungkin sudah berpengalaman. Mungkin juga ayah sudah tidak heran dengan sosok ketiga yang ada di rumah sakit itu. Awalnya, kita mengagendakan untuk menjaga ibu di dalam ruangan. Kami pun keasyikan bercerita hal-hal aneh yang kerap terjadi di rumah sakit. Sampai-sampai saat waktu Isya bergema, kami pun memutuskan untuk sholat di dalam ruangan ibu, sekaligus menjaga ibu yang mungkin saja nantinya akan membutuhkan kami berdua. Tidak kusangka, setelah menceritakan banyak hal sembari mengetahui sisi lain dari rumah sakit yang menjadi tempat perawatan ibu, waktu berjalan dengan cepatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun meminta izin kepada ayah untuk beristirahat di dalam. Sedangkan ayah, dia memilih untuk berjaga di depan ruangan dan tidur di sana. Sebelum aku tidur, aku melakukan ritualku terlebih dahulu, yaitu bersih-bersih. Setelah itu, aku segera mencium kening ibu dan mendoakan untuk kesembuhannya. Rasanya aku ingin tidur cepat setelah seharian menjaga ibu. Ku ambil selimut yang sudah kubawa dari rumah. Namun sebelum itu, aku juga mengkhawatirkan keadaan ayah yang berada di luar. Untungnya, aku membawa 2 selimut dari rumah. 1 selimut sisanya aku serahkan kepada ayah yang berada di luar ruangan. Saat aku membuka pintu, aku terkejut saat mendapati ayah yang sudah tertidur. Sepertinya lelahku tidak seberapa dengan lelah yang dirasakan ayah. Tidurnya mengeluarkan suara dengkuran yang tidak biasa. Pantas saja ayah tidak ingin memikirkan hal-hal berat karena tubuhnya juga sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku pun segera memasang selimutku di tubuh ayah. Setelah itu, aku mencium kening ayah dan juga mendoakan untuk kesehatannya. Ketika semuanya sudah selesai, aku pun segera kembali masuk ke dalam ruangan dan segera menutup diri dengan selimut. Tidak lupa aku membaca doa sebelum tidur terlelap. Aku harap aku mendapatkan mimpi yang indah. Di rumah sakit yang aku tempati ini, tiap jam 10 ke atas semua sudah sepi. Jarang ada orang-orang yang sering berjalan keluar jika sudah memasuki jam sakral ini. Apalagi jika tengah malam tiba, atmosfer kengerian meningkat dengan pesat. Entah kenapa, saat tengah malam tiba, aku merasa ada yang aneh. Aku seperti mendengar suara bising di luaran, seperti suara kursi roda yang diseret-seret tepat di hadapan ruangan ibu. Suara itu membuatku terbangun. Buruk rasanya jika aku terbangun tepat di jam rawan ini. Kulihat jam dinding ruangan sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Tetapi sedari tadi suara bising kursi roda itu masih terdengar. Mungkin saja
Ada pasien baru yang berada tepat di sebelah ruangan ibuku, sehingga mereka menunggu petugas rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Aku pun kembali menutupi wajahku dengan selimut. Kututup kedua mata dan mengembuskan napas panjang seperti orang kelelahan. Tapi baru saja aku ingin mengganti posisi tidur, tiba-tiba aku mendengar suara tawa anak kecil dari luar ruangan. Hatiku mulai tidak nyaman, pikiranku menjadi buyar. Aku tidak habis pikir, mengapa ada suara anak kecil di luar ruangan. Semakin aku diamkan, suara anak kecil itu semakin kencang. Aku menjadi penasaran, tapi aku juga merasa takut akan hal itu. Yang aku takutkan, suara itu membuat ibu terganggu dan terbangun. Aku tidak ingin ibu menjadi tersiksa jika dirinya terbangun tepat di tengah malam seperti ini. Dengan terpaksa, aku memberanikan diri untuk bangkit dari tidurku. Kubiarkan selimut itu berantakan dan mencoba untuk mendekati pintu ruangan. Namun, saat dimana aku berada tepat depan pintu, suara kursi roda itu mulai berjalan meninggalkan ruanganku bersamaan dengan suara tawa anak kecil itu yang mengganggu. Tanganku merasa gatal. Aku memberanikan diri untuk memegang gagang pintu dan membukanya secara perlahan. Saat pintu sudah terbuka, pandanganku langsung berubah. Tatkala aku melihat satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu, ayah, dan juga anak berusia 10 tahun sedang menatapku dari kejauhan. Yang membuatku tidak bisa berkata-kata adalah rupa dari wajah mereka yang menyeramkan. Ketiganya memiliki wajah yang sudah hancur, seperti layaknya korban kecelakaan lalu lintas. Dan yang membuatku merinding adalah ketiganya menggunakan pakaian layaknya pasien dari rumah sakit ini. Aku pun segera menutup pintu dan kembali memaksakan diri untuk segera tidur. Walaupun aku masih merasakan kehadiran mereka, batin dan mulutku terus-menerus berzikir guna menenangkan hati dan pikiran. Setelah itu, aku pun bisa tertidur hingga subuh tiba. Tepat di waktu subuh, ayah membangunkanku. Dia menyuruhku untuk sholat subuh terlebih dahulu. Aku pun menguatkan diri untuk melawan rasa malasku dan segera melaksanakan sholat. Setelah aku dan ayah sholat berjamaah di ruangan, ayah mengajakku untuk mencari sarapan di luaran rumah sakit. Saat di tengah perjalanan, kami mendapati petugas rumah sakit yang sedang memasukkan 3 pasien ke dalam kamar mayat. Karena penasaran, aku pun meminta kepada ayah untuk berhenti sejenak. Ya, tunggu sebentar. Ada apa, Alfa? Aku mau tanya sesuatu dulu ke bagian admin. Kamu mau tanya apa? Nanti aku ceritakan ya. Aku segera menuju ke bagian admin rumah sakit dan menanyakan perihal ketiga pasien yang dibawa ke ruang jenazah. Maaf Mbak, saya mau tanya, kalau ketiga pasien yang baru masuk ruangan jenazah itu datang kapan ya? Oh itu, mereka datang malam tadi, berkisar jam 12-an Kak. Tapi nyawa mereka tidak tertolong di jam 12:30 pagi. Kalau boleh tahu lagi, mereka meninggal kenapa ya Mbak?
Mereka bertiga ini satu keluarga, Kak. Terdiri dari ayah, ibu, dan juga seorang anak. Mereka meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalanan Pantura. Mendengar hal itu, aku langsung terdiam. Tidak kusangka, semalam tadi, aku mendapati sosok ketiga dari mereka bertiga. Mereka datang ke ruangan ibu. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, Kak. Aku segera menuju ke ayah dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi pada malam itu. Ayahku yang mendengar itu langsung terkejut.